Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak tetap berharap untuk adik-adik sehat ya, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari tadi malam hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
pagi ya adik. Kita ketemu lagi di hari Minggu pagi ini. Lama ya kita sudah gak ketemu ya. Ini sudah tahun 2021. Tapi kita masih belum bisa beribadah bersama. Kita masih beribadah online adik-adik. Ya, pandemi ini masih berlangsung ya. Bahkan diperkirakan sampai 2 atau 3 tahun kemudian. Itu pun kalau obatnya benar-benar efektif ya adik-adik ya. Nah, kita doakan ya, semoga pandemi ini bisa berakhir gitu ya. Nah adik-adik, minggu pagi ini Kak Yogi akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab dari Injil Lukas. Kita buka dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43 adik. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ya, kita baca dulu firman Tuhan ya. Yang ada yang punya Alkitab, ayo dibuka Alkitabnya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kami untuk kami boleh berkumpul bersama walaupun secara online Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami masing-masing Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga dari kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati juga, Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan, bila semuanya itu boleh Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan firman Tuhan boleh dimengerti dari kami dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan, amin. Ya, kita baca ya dari ya Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang padanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ini ya. Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, tentunya adik-adik juga sudah tahu lagunya ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Tuhan melalui, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Sembuh matanya, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Sembuh matanya, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Ya, masih ingat adik-adik lagu itu? Itu Kak Yongki dengan lagu itu ketika Kak Yongki kelas berapa ya? Kelas 4 SD ya adik-adik ya. Tahun berapa itu ya?
tahun udah lama sekali tuh. Mungkin tahun 83 kali ya. Ada dia belum lahir ya. 1983. Adik belum lahir itu ya. Nah, Kak Yonggi baru mendengar lagu itu ketika guru sekolah minggu Kak Yonggi waktu itu bercerita tentang orang buta ini. Ya, suatu hari Tuhan Yesus datang di kota Yeriko, lewat di kota Yeriko. Nah, saat dia lewat, nah, di situ di kota Yeriko itu, di pinggir jalan itu ada seorang pengemis yang buta matanya, adik-adik. Ya, gimana rasanya buta? Coba ditutup matanya. Enak nggak adik-adik buta? Pasti terasa gelap ya. Nggak usah buta adik-adik. Pandemi ini aja kita sekolah nggak boleh, main nggak boleh ya. Di rumah melulu. Kalau nggak ada yang penting nggak boleh keluar. Itu aja udah rasa bosan ya adik-adik ya. Jenuh dan lain sebagainya. Padahal adik-adik masih bisa main game lewat HP, lihat TV. Bayangin kalau buta adik-adik. Gimana Pak? Wah, pasti nggak enak ya. Dan orang buta ini, pengemis ini, butanya baru bukan sebentar ya adik-adik, tapi sudah lama. Bayangin adik-adik ya. Begitu lama dia tidak melihat alam semesta ini. Gelap gulita. Ya, adik-adik. Orang buta ini hanya melihat, hanya mendengar aja. Dia tidak bisa melihat. Biasanya kalau orang buta itu kalau buta matanya, telinganya dan penciumannya tajam adik-adik ya. Tajam. Jadi seperti itu. Makanya memang dia nggak bisa melihat. Tapi melalui telinganya dia merasakan bahwa di sekitarnya itu tidak seperti biasanya. Jalan di sekitar ini ramai sekali orang berjalan. Oh, ini bukan 1-2 orang, ini pasti kerumunan banyak orang. Nah, dia tanya salah satu, "Hei, ada apa ini? Ada apa?" Ya, itu tuh, Yesus dari Nazaret mau lewat. Dia bilang, mau lewat. Nah, orang buta ini langsung nyantol ya adik-adik. Yesus dari Nazaret. Wah, dia sering mendengar adik-adik. Yesus yang dari Nazaret itu sering melakukan mujizat, sering menyembuhkan orang sakit. Ya, makanya dia berteriak tadi ya. Ayat berapa tadi adik-adik? Dia berteriak-teriak. Apa katanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya. Nah, saat dia berteriak-teriak itu, orang di sekitarnya itu merasa risih ya adik. Hei, diam. Nah, dia disuruh diam. Jangan teriak-teriak. Semakin dia dilarang, maka semakin keras dia berteriak. Anak Daud, kasihanlah aku. Anak Daud, kasihanlah aku. Nah, adik-adik, nah, walaupun ruwaming gitu ya adik-adik, Tuhan Yesus mendengar ada orang yang memanggil namanya dengan sebutan anak Daud. Maka lalu Yesus berhenti dan mencari orang itu di mana ya, dan menyuruh muridnya membawa orang itu kepadanya. Coba bawa orang yang teriak-teriak tadi itu, kenapa dia? Dan ketika sudah dekat, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Terus orang itu menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, orang ini langsung menyebut dia Tuhan adik-adik. Tadi dia panggilnya anak Daud. Ya, orang buta ini mempunyai iman Tuhan bahwa Yesus anak Daud itu adalah Mesias yang adalah Tuhan adik-adik. Dia yakin dan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya dia berteriak dengan keras. Nah, kemudian dia
bilang, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dan Yesus hanya bilang, melihatlah engkau. Lalu orang itu dapat melihat, adik-adik. Ya, senang sekali adik-adik ya. Wah, langsung dia bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya dia mengikuti Tuhan Yesus sambil memuji-muji Allah. Ya, sambil memuji-muji Allah. Luar biasa ya adik-adik ya. Tadinya buta, bayangin tadinya buta ya adik-adik ya. Coba matanya tutup. Nah, tutup gini ya. Coba adik-adik tutup gini ya. Selama seminggu. Terus kemudian dibuka. Senang sekali ya adik-adik. Nggak usah matanya tutup adik-adik. Ketika pandemi sudah mulai berkurang, ya PSBB terakhir bulan apa itu mulai kendor, mulai dibuka, langsung begitu liburan Natal, liburan tahun baru, pada pergi semua rekreasi ya, rekreasi kemana-mana ya, ke tempat-tempat rekreasi. Wah, karena lama nggak pernah keluar rumah ya dari ya. Begitu libur langsung menyerbu tempat-tempat rekreasi, ingin melihat di sana sini seperti apa perkembangannya ya. Ya, ada yang pergi ke mall jalan-jalan. Ya. Apalagi ini orang buta adik-adik ya. Buta terus tahu-tahu dapat melihat. Sangat senang sekali dia ya. Bersukacita sekali ya. Luar biasa. Sukacitanya tidak bisa ditahan-tahan ya adik-adik ya. Karena sudah lama dia tidak bisa melihat, tahu-tahu melihat. Dia bisa melihat indahnya tanaman, keramaian orang-orang yang lewat. Terus terlebih lagi dia bisa melihat Tuhan Yesus adik-adik. Wah, ini anugerah yang luar biasa ya. Luar biasa adik-adik ya. Nah, apakah adik-adik pernah punya pengalaman sakit seperti orang buta ini dan disembuhkan? Ya. Nah, Kak Yongki mau cerita adik-adik ya. 2 tahun yang lalu Kak Yongki ini pernah sakit adik-adik. Dan sakitnya itu mengerikan adik-adik ya. Sakitnya itu stroke. Stroke itu sakit saraf adik-adik ya. Yang stroke itu artinya sarafnya tidak bisa bekerja normal adik-adik. Jadi adik-adik, Kak Yongki dulu 2 tahun yang lalu Kak Yongki nggak bisa jalan adik-adik. Jalan nggak bisa. Ya, bangun dari tempat tidur harus dibantu. Jadi badannya lemes, kaku ya adik-adik ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa digerakkan. Angkat tangannya aja nggak bisa. Angkat tangan nggak bisa. Melihat aja kabur ya adik-adik ya. Melihat orang di depannya ini satu, tapi lihatnya ada 2. Kacau adik-adik otaknya ini ya. Otaknya kacau sehingga saraf-sarafnya yang ke mata, ke kaki, ke tangan nggak karuan adik-adik. Ya, nah, adik-adik selama sebulan Kak Yongki di rumah sakit adik-adik. Dirawat di rumah sakit. Nggak bisa makan, disuapin adik-adik. Mandi dimandiin ya. Terus kemudian bangun tidur dibantu, nggak bisa bangun sendiri. Nah, suatu hari adik-adik, tiap hari, tiap pagi dan malam Kak Yongki selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Nah, gitu terus adik-adik tiap hari. Bahkan tidak hanya pagi dan malam. Bahkan di tiap kesempatan ya adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus, ketika Kak Yongki lagi merenung gitu, Kak Yongki berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan gitu. Bahkan tengah malam ketika Kak Yongki ngelilir ya dia bangun tengah malam, bangun sambil tiduran, Kak Yongki berdoa, Tuhan
berikan kekuatan, berikan kesembuhan, sehingga esok pagi ketika Tuhan bangunkan, hambamu ini boleh beri kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga mau boleh berjalan kembali, boleh beraktivitas kembali. Begitu adik-adik ya. Sedih adik-adik ya, melihat, waduh, Kak Yongki nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa. Ya, sementara Sian masih kecil adik-adik ya. Adik Kak Yongki Sian masih kecil, mungkin umur berapa ya, umur 4 tahun kali ya, 4 tahun gitu ya. Wah, terus gimana dia sekolahnya nanti, gimana kalau Kak Yongki gak bisa kerja, terus gimana ya. Suatu hari adik-adik, ketika Kak Yongki terapi berjalan, terus kalau berjalan pakai pegangan kursi adik-adik, kursinya kursi plastik itu adik-adik, kursi plastik. Nah, digeser sedikit baru jalan, sedikit jalan. Nah, suatu hari adik-adik, Kak Yongki angkat kursinya, loh kok kuat gitu ya. Terus Kak Yongki jalan, loh kok bisa, walaupun harus pegangan tembok. Kak Yongki angkat kursinya pakai tangan satu, loh kuat ya, kuat. Langsung Kak Yongki jalan lagi selangkah lagi, loh kuat ya. Atau Kak Yongki bilang, dalam nama Yesus bisa gitu ya. Terus Kak Yongki angkat kursinya tangan dua dan Kak Yongki jalan. Nah, ternyata bisa dari, waduh puji Tuhan. Kak Yongki senang sekali ya jadi. Kak Yongki berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah berikan kekuatan. Ya. Kemudian Kak Yongki mulai bisa berjalan, bisa naik motor lagi. Wah, senang sekali ada dia. Kemudian matanya Kak Yongki sudah nggak double lagi. Wah, terus lama-kelamaan bisa nyetir sepeda motor di jalan raya, sudah berani ada dia. Wah, bisa. Terus ke gereja naik motor, bisa. Terus naik mobil, bisa. Nah, sekarang sudah sembuh ada dia. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya ada dia. Nah, Kak Yongki sudah merasakan kebaikan Tuhan. Pasti adik-adik juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. Asal adik dengan sungguh-sungguh meminta pada Tuhan. Meminta dengan sungguh. Berteriak dengan keras. Seperti orang buta tadi. Ya, tidak perlu berteriak-teriak. Maksudnya keras berteriak-teriak gitu, enggak. Tapi dalam doanya itu sungguh-sungguh ya adik-adik. Pemohonnya. Sungguh-sungguh dengan iman yang teguh. Bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan beri kekuatan. Begitu ya adik-adik ya. Demikian adik-adik apa yang Kak Yongki bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan melalui orang buta yang disembuhkan ya. Juga tadi Kak Yongki boleh memberikan kesaksian sedikit tentang kebaikan Tuhan terhadap Kak Yongki ya. Tidak hanya pada pengemis yang buta tadi, tapi Kak Yongki sendiri sudah merasakan adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah juga merasakan kebaikan Tuhan. Tapi karena kita online ya adik-adik ya, nggak bisa ya. Mungkin, tapi adik-adik bisa merekam suatu hari, bisa merekam videonya, kemudian dikasihkan kakak-kakak sekolah minggu ya, biar suatu hari kemudian, suatu hari minggu kemudian bisa diputer ya adik-adik ya, kesaksian adik-adik. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu-satu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau punya kuasa, bahkan kekuatan untuk memulihkan kami yang lemah ini. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu selalu memberikan terang
bagi anak-anak-Mu yang memohon kepadamu. Engkau mengubah kegelapan menjadi terang. Engkau mengubah kesedihan menjadi sukacita, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan, Sang Pemunya kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita akhiri, ada baiknya adik-adik menghafalkan satu ayat adik-adik. Dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Itu adik-adik ya. Gampang kan adik-adik? Mudah sekali kok. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Itu ya adik-adik ya. Gampang kan? Ya, dihafalkan ya adik-adik di rumah. Nah, dan selalu ingat akan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, yang Tuhan sudah selalu berikan tawarkan kepada kita. Jadi ada yang sakit, berdoalah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, mintalah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dan rasakan kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Rasakan sukacita yang Tuhan berikan pada adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk lagu penutup ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Ada Orang Buta. Ada orang buta, kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada orang buta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendatangi orang buta itu disembuhkan. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan tanpa kasih. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan tanpa kasih. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah ini, ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga telah bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Berkati Tuhan, semoga firman-Mu yang telah disampaikan bisa berguna bagi kami. Dan juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkanlah supaya kami semuanya Tuhan bisa kembali bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.